Kita coba cek sound Mas Riko ya. Halo Mas Riko, udah ready? Halo, halo. Siap-siap. Wah. Waduh, Aku nunggu dulu hostnya nih. Monggo Mas, udah siap apa belum? Atau mau persiapan dulu? Oke, mungkin aku prepare 1 menitan lagi, soalnya ini ada beberapa noise di sini. Juga mohon maaf kalau misalkan suaranya agak noisy ataupun agak berisik, soalnya ini lagi hujan lumayan lebat di sini. Jadi Hujan, oke. yang penting aku bakal coba suara aku lebih kenceng lagi aja, jadi nggak kalah sama suara hujan nanti. Oke, terus nanti ini Mas Riko jelasin dulu, terus nanti di akhir ada sesi tanya jawab atau gimana Mas? Oke, jadi skemanya gini yang aku bikin. Yang pertama aku jelasin dulu, terus aku juga di sini nggak cuma share ini loh, nggak cuma share gimana cara bikin dribble, tapi aku juga bakal share gimana teman-teman kalau misalkan mau coba fokus di dribble, aku juga bakal share tips dan triknya main di dribble kayak gimana. Mungkin teman-teman mau coba-coba cari klien dari sana, atau misalkan mau coba-coba improve portfolio di sana, aku bakal share tips dan triknya buat main di dribble. Tapi itu di bagian akhir nanti. Nah, sebelum tips and trick, aku bakal share ke materi utama ataupun materi sesuai judul, yaitu bikin preview the dribble. Aku nggak cuman istilahnya ngasih materi, tapi aku juga bakal kasih tahu gimana cara bikinnya. Kadang-kadang aku lihat beberapa teman-teman ada yang nanya, Mas ini gimana bikin previewnya gini, Mas ini gimana bikin preview yang gini. Nah, aku bakal share gimana cara bikinnya dan juga tipsnya kayak gimana biar tampilan desain teman-teman dribble biar lebih mencolok dan juga bisa mungkin masuk ke popular page, dan itu adalah salah satu tujuan para dribblers kayak gitu. Asik, menarik banget ini topiknya ya. Karena nanti Mas Riko bakalan jelasin poin-poin yang penting-penting, teman-teman bisa siapin ini ya, notepad atau catatan gitu ya Mas ya? Ya, ini penting sih. Terus nanti sesi tanya jawab, teman-teman bisa ketik pertanyaannya melalui fitur chat yang ada di Zoom. Gitu aja ya Mas ya? Ya, benar. Oke, siap. Monggo Mas Riko kalau mau prepare dulu. Oke, udah siap sih. Udah selesai. Boleh di-record. Oh, boleh, silakan kalau mau record. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita bakalan menyimak bagaimana sih cara bikin preview yang menarik di Dribble dan akan dibawakan oleh Mas Riko. Silakan Mas Riko. Oke, aku izin mulai pada teman-teman host ataupun Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Makasih udah gabung dan juga makasih buat Mas Dani juga Mas Fadil yang udah bikin acara ini. Jadi kita sebenarnya kolaborasi bareng-bareng, dan juga ini acara adalah sebenarnya charity ataupun acara buat misalnya semua keuntungan dari HTM ataupun tiket untuk ikut ke webinar ini akan 100% disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, dan nanti bakal kita update juga bukti pembayarannya, jadi transparan juga buat teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kayak yang udah dikasih Thomas Fadil tadi, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ketik aja pertanyaan di chat, atau misalkan teman-teman nanti di tengah jalan ada pertanyaan, langsung aja ketik, nanti aku bakal bahas di akhir sesi ataupun di akhir presentasi. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang presentasi dribble, misalkan ada pertanyaan nih, teman-teman nemu presentasi dribble yang unik ataupun yang bagus menurut teman-teman, terus teman-teman tinggal langsung aja masukin linknya di chat, nanti aku review. Misalkan teman-teman bingung nih gimana cara bikinnya, aku bakal bantu. Kalau misalkan aku tahu, aku bakal bantu gimana cara bikinnya, ataupun aku praktekin langsung kayak gitu. Ini udah lumayan banyak ya, pesertanya udah 44 orang total, udah 90% lebih dari kuota 50 orang. Sebenarnya ini udah full sebenarnya kalau nggak salah pesertanya, cuman ini yang udah masuk ke Zoom-nya sekitar 44 orang total. Oke, sebelumnya
aku perkenalan dulu, mungkin teman-teman beberapa udah ada yang kenal ataupun pernah ngobrol sama aku, tapi aku perkenalan ulang lagi aja secara singkat. Namaku Riko Saptodimo, aku seorang UI designer. Aku ngawalin karir sebagai seorang freelancer, dan udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, sekarang aku ngerintis tim Aurel Studio. Aku tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu mungkin teman-teman ada yang belum familiar sama daerah Sukabumi, itu agak ujung juga sih. Aku tinggal di Sukabumi, dan kegiatan sehari-hariku ya pastinya sebagai seorang UI designer pastinya ngedesain, terus aku juga manage tim aku di Aurel Studio. Ya mungkin cukup untuk perkenalannya, aku langsung aja share screen buat ke materinya. Juga teman-teman kalau misalkan nanti ngerasa apa yang aku ucapin ada yang kurang jelas ataupun aku terlalu kenceng buat ngobrolnya, itu bisa langsung di chat aja, kasih tahu aku di chat kayak gitu. Oke, aku share screen. Oke. Mungkin teman-teman udah bisa lihat presentasinya. Mas Fadil, udah kelihatan belum presentasi aku? Sudah kelihatan, Mas. Oke. Sudah jelas, Mas. Sip. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebuburit bareng, kita bakal sharing bareng dunia perdribbelan. Semua tetek bengek yang ada di dribble, insya Allah aku bakal bahas semua sesuai pengalaman aku. Judulnya belajar bikin review dribble sambil ngebuburit. Oke, langsung aja. Nah, ini akun dribbleku. Ini akun dribbleku. Aku mulai masuk ke dunia dribble itu semenjak tahun 2016. Waktu itu kelas 3 SMK 2016. Atau kelas 2 atau kelas 3 SMK, aku terjun ke dribble, dan sejauh ini alhamdulillah aku udah punya 7.600 followers, juga aku udah ada tim di dribble, dan ya pokoknya ada beberapa shootku juga yang masuk populer populer di istilahnya di dunia internasional lah, di dribble secara global istilahnya, populer global. Nah, itu yang aku dapat, juga apa yang aku lakukan di dribble itu aku bakal share hari ini ke teman-teman. Tips dan triknya bermain di dribble. Oke, next. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum familiar nih sama dribble. Dribble itu apa sih? Apakah game basket atau apapun itu, kalau misalkan teman-teman belum familiar. Nah, dribble adalah salah satu platform terbesar bagi para desainer untuk promosikan karya mereka di bidang digital kreatif. Juga bisa menjadi salah satu sumber datangnya klien atau project. Nah, dribble itu kayak sebenarnya situs showcasing ataupun situs untuk upload karya-karya kita, khususnya bagi orang-orang yang bergerak di dunia kreatif ataupun misalkan desainer, di mana kita bisa showcase ataupun menampilkan karya-karya kita ataupun portfolio kita ataupun project yang pernah kita bikin ke dribble ini. Nah, salah satu kelebihan dribble adalah di mana dribble itu bisa mendatangkan klien ataupun mendatangkan project. Oke, jadi sekarang aku 100% bisa dibilang 100% klienku ataupun kerjaanku semua itu dari situs showcasing ini. Kita 70% dari dribble, 25% dari Behance, 5% dari Instagram, DM di Instagram, karena di Instagramku aku juga upload beberapa karya ataupun beberapa portfolio. Nah, yang pertama ketika aku pertama kali terjun ke dribble, aku nggak ngeh ataupun ini kegeser lagi, aku nggak ngeh bahwa dribble itu bisa mendatangkan klien. Jadi waktu itu aku cuman tahunya itu upload karya, upload desain, upload portfolio. Dan waktu itu dribble itu benar-benar masih sangat eksklusif. Kenapa sangat eksklusif? Karena dribble itu waktu itu perlu invitation. Sekarang emang tetap perlu invitation, tapi dulu itu nggak segampang sekarang buat carinya. Bahkan di grup dribble community tadi juga ada,
kalau nggak salah 2-3 orang yang share invitation buat dribble. Kalau dulu itu carinya susah banget, dan itu ketika cari itu nggak bisa sembarangan orang, dia harus bersaing sama istilahnya orang-orang yang lain, terus juga dia harus kirim portfolio, dan waktu itu aku di-invite ataupun dapat invitation dari orang Rusia waktu itu. Masih ingat aku namanya Alexei Izotov, dia orang Rusia, dia orang yang nginvite-ku masuk ke dribble. Nah, kalau dulu dribble itu yang benar-benar eksklusif, nggak segampang sekarang buat masuk ataupun buat upload di dribble. Kalau sekarang mungkin tinggal cek-cek grup desain aja, nanti biasanya suka ada yang share invitation buat masuk ke dribble. Oke, next. Oh ya, ini. Apa yang bakal kita bahas hari ini? Yang pertama, bikin presentasi dribble. Yang kedua, dribble tips. Kayak yang udah aku sampaikan di awal, aku bakal share cara bikin presentasi, juga dribble tips. Tips-tipsnya ketika teman-teman mau fokus, ataupun misalkan teman-teman penasaran nih sama dribble, mau coba-coba masukin karyanya di dribble, nah bisa coba pakai tips yang aku share nanti. Next. Presentasi dribble, salah satu faktor utama biar karya kita dribble dapat views, dapat komen, dapat likes yang banyak, atau masuk ke page populer adalah presentasi dari hasil karya kita. Nah, presentasi ini penting banget, atau presentasi ataupun preview, atau thumbnail lah kalau misalkan di YouTube, itu penting banget ketika kita mau shot di dribble. Kenapa penting? Karena itu adalah, presentasi adalah hal yang menentukan untuk orang lain ataupun viewers nanti bakal ngeklik desain kita atau enggak. Kalau misalkan desain kita bagus, desain kita emang udah benar-benar menarik, tapi kalau presentasi bisa menggait perhatian orang lain. Tapi meskipun desain kita biasa aja, tapi kalau presentasinya jago, itu biasanya dapat sebaliknya. Itu dapat lebih gampang buat menggait para viewers ataupun para audiens nantinya. Nah, saat ini salah satu komponen atau hal penting ketika teman-teman mau coba terjun ke dunia dribble adalah presentasi. Oke, next. Nah, Nah, ini adalah salah satu shotku yang paling populer yang ditentukan oleh presentasi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tahu, ini kan shotnya itu ataupun desainnya itu, desain dashboard, ini tuh cuma sepotong kayak gini. Ini nggak ada lanjutannya. Ini nggak ada lanjutannya, ke kanan tuh nggak ada lanjutan, ke bawah nggak ada lanjutan. Ini aku ngedesain cuman sepotong kayak gini. Nah, jadi ceritanya waktu itu tuh, aku mau coba-coba desain dashboard, dan ternyata di tengah jalan aku stuck. Aku kehabisan ide. Dan aku cuman selesai sampai segini doang. Seperempat lah ya. Ya, pokoknya setengah, kurang dari setengah. Aku cuma selesai sampai segini doang. Terus aku coba cari cara gimana caranya desain ini bisa tetap di-shot, bisa tetap di-upload, tapi bisa menggait banyak viewers. Nah, aku coba-coba eksplorasi di bagian, di bagian presentasinya. Dan ini di luar dugaan. Viewersnya ini udah sampai 679.000, terus lagi likes-nya 4.000 likes, dan yang nge-save ataupun orang yang nge-save karyaku ini adalah 3.500 orang. Nah, ini adalah salah satu the power of presentation, ataupun the power of thumbnail, ataupun presentasi di dribble. Ini salah satu kelebihannya, ataupun tenaganya istilahnya. Kalau misalkan teman-teman mau shotnya lebih ke expose, mau lebih ke lihat sama banyak orang, dan emang lebih masuk ke page populer, istilahnya kayak gitu. Oke, next. Langsung aja ke materi pertama, yaitu macam-macam presentasi di dribble, juga cara bikinnya. Aku bakal share istilahnya presentasi yang biasa aku pakai. Sebenarnya kalau masalah presentasi ini bebas ya teman-teman, nggak ada acuan ataupun nggak ada peraturan yang harus diikuti di presentasi ini. Tapi aku bakal share beberapa presentasi yang biasa aku pakai, dan juga beberapa presentasi yang paling populer di para dribblers ataupun orang-orang di dribble. Oke. Aku bakal share di Figma. Aku udah kumpulin presentasinya di Figma. Oke,
Oke, teman-teman bisa kelihatan Windows Figma-nya atau Ya, masih nyatu kelihatan, ya? Mas. Oke, sip. Nah, aku udah bikin beberapa kategori ya. Sebenarnya ini kategorinya bebas. Sorry, ini sebenarnya kategorinya ngarang ya namanya. Ini bukan nama bawaan ataupun nama baku. Ini aku pakai nama bahasa sendiri aja. Ini ada beberapa presentasi yang biasa aku pakai. Dan aku bakal share gimana cara bikinnya. Oke, dan juga case-nya. Misalkan ini presentasi kayak gini bagusnya dipakai ketika kayak gimana, atau misalkan presentasi kayak gini bagusnya dipakai ketika gimana, dan lain-lain. Oke, mulai dari yang paling sebelah kiri, aku kasih judulnya background-nya menyambung. Oh sorry, ini agak typo. Background menyambung, yaitu di mana oh sorry, ini kayaknya nggak masuk ke Mesh, bentar. Aku coba Mesh, soalnya aku ini import dari Sketch, jadi ada beberapa yang nggak masuk ke Mesh. Oke. Aku sedikit terapin dulu. Oops. Oke. Oh ya, ini satu lagi. Oke, nah aku kasih judul background menyambung, di mana antara desain sama background itu kayak emang menyambung, ataupun ada elemen yang menyatukan antara desain sama background. Nah contohnya kayak gini, ataupun kayak gini, ataupun kayak gini. Nah, kapan teman-teman bisa pakai presentasi yang kayak gini, ataupun presentasi background yang menyambung kayak gini, ketika desain teman-teman emang punya elemen yang istilahnya bisa dimanfaatkan untuk menyatukan antara background sama desainnya. Misalkan yang ini, aku pakai pattern-nya, ataupun pattern yang atas ini, kan kalau misalkan desain aslinya tuh kayak gini ya, ini desain aslinya, kalau misalkan aku hide background yang nyambung di belakangnya, nah ini desain aslinya kayak gini, cuman aku tambahin background-nya, set, kayak gini. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik juga buat para viewers nantinya. Jadi, bikin desain kita tuh kayak benar-benar menyatu antara background sama desain aslinya. Nah, ini salah satu triknya. Jadi, case-nya ataupun kasusnya ketika teman-teman bisa pakai background yang menyambung kayak gini, teman-teman, ketika ada elemen ataupun ketika ada bagian dari desain teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk menyatukan antara background sama desainnya. Nah, kalau di kasusnya ini kan aku patternnya disambungkan sama pattern background-nya, kayak gini. Jadi kelihatan kayak ngeblend ataupun nyatu antara desain sama background-nya. Nah, ataupun yang ini simple, ini kan desain aslinya kayak gini nih. Ini desain aslinya. Nah, cuman aku tinggal tambahin background di belakang, yang bikin si desainnya itu kayak nyatu antara background sama desainnya. Kayak gini. Atau yang ini pun sama. Ini kan desain aslinya kayak gini. Ini desain aslinya, cuman di background-nya aku tambahin ornamen, shape yang bikin desainnya kelihatan menyatu antara desain sama background. Kayak gini. Nah, ini bakal menjadi salah satu nilai plus buat teman-teman ketika istilahnya teman-teman mau coba shot di dribble, tapi ada elemen yang bisa dimanfaatkan untuk nge-link ataupun untuk menyatukan antara background sama desain aslinya, kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Kayak biasa, kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau mau ditanyain, langsung di chat, nanti aku bakal bahas kalian. Yang kedua, sebelah kanan. Nah, screen banyak. Nah, ini ada beberapa orang yang nyangka ini tuh pakai mockup ataupun pakai template. Enggak, ini aku bikin sendiri. Terus gimana cara bikinnya? Susah gak atau ribet gak? Enggak, bikinnya gampang banget. Oke, aku kasih tahu cara bikinnya. Oke, aku copy dulu. Nah, sebenarnya ini tuh screen ini tuh cuman diputer doang.
Oops, ada yang nggak ke bawah. Oke. Duh, masih ada yang ke bawah nih, bandel nih. Nah, oke. Nah, kayak gini. Terus bagian ini. Nah, oh ini kurang ya. Masih kurang lurus sepertinya. Ini sebenarnya gampang banget, nggak pakai ribet. Cuman mungkin teman-teman nggak kepikiran aja. Kalau misalkan teman-teman belum bisa, kepikiran aja bagaimana cara bikinnya. Padahal gampang banget, simpel banget. Nah, cara yang caranya pertama teman-teman bikin screen-nya biasa vertikal, masukin ke presentasinya, terus disejajarin kayak gini. Nah, rumusnya ataupun triknya itu jangan sampai terlalu sejajar kayak gini. Jadi jangan sampai sejajar kayak gini semua. Jangan sampai sejajar kayak gini. Nah, jangan sampai screen-nya itu sejajar kayak gini. Tapi ini harus ada variasinya. Misalkan ini agak bawah, terus ini agak atas, ini agak bawah lagi, ini agak atas lagi dikit. Nah, sisanya screen-nya tinggal ngikutin yang bagian atas atau bagian bawahnya. Nah, kayak gini. Nah, misalkan udah selesai, ya langkah terakhir itu tinggal kita putar aja, kita tinggal rotate ke ke bagian yang teman-teman mau putar ataupun ke kiri atau ke kanan itu bebas ya buat muternya. Tinggal rotate dan selesai. Nah, juga ini ada sedikit permainan shadow-nya. Nah, ini kan kayak ada shadow-shadow kayak gini nih. Nah, ini aku shadow-nya itu kayak yang tutorial aku bikin, aku shadow-nya itu nggak pakai shadow bawaannya. Jadi aku nggak pakai shadow di sini, misalkan terus kasih efek, drop shadow di sini nggak. Nah, aku coba bikin dulu shadow-nya, aku hapus dulu semua shadow. Oke, nah ini kan shadow-nya itu belum ada nih. Padahal kalau misalkan di hasil jadinya, shadow-nya itu kayak gini. Ada shadow-shadow, jadi selewat, ada sebagian yang kelihatan lebih naik, ada sebagian yang kelihatan lebih di bawah. Nah, itu pakai trik shadow-nya. Kan masih rata nih semua. Nah, ini masih rata. Nah, kita tinggal tentuin objek mana ataupun screen mana yang mau kita lebih stand out, bikin stand out atau lebih menonjol. Nah, usahakan screen yang dibuat lebih menonjol itu yang paling menarik, ataupun yang paling eye-catching, ataupun yang paling menarik perhatian nantinya. Misalkan, aku pakai screen ini deh, screen yang ada illustration ini. Aku bikin shadow-nya. Bikin shadow-nya, ini aku pakai shape. Pakai shape, tinggal tarik. Untuk ukuran bla 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 itu bebas dulu aja. Warna bebas dulu. Kita kasih efek blur. Layer blur. Nah, ini kan blurnya belum kelihatan nih. Aku kasih blurnya agak gede. Misalkan, ya pokoknya untuk ukuran blurnya itu bebas, teman-teman. Yang penting kelihatannya benar-benar pure shadow ataupun benar-benar kayak shadow gitu. Nggak terlalu keras gitu si blurnya. Tinggal kita kasih warna. Oke, misalkan warnanya aku biasanya pakai warna biru terus agak gelap, biru dongker, jadi nggak pakai warna hitam. Nah, kita tinggal simpan di bawah layer di shadow ini. Jangan lupa di rotate juga, sesuaiin sama arah si screen-nya. Terus kita pasin dulu kayak gini. Dan kita tinggal simpan shadow ini di bawah layernya. Oke. Nah, ini kan masih kelihatan keras nih shadow-nya. Kita tinggal kurangi opacity-nya. Misalkan 20.
atau misalkan 10, itu bebas. Nah, caranya biar kelihatan si screen ini benar-benar di atas dibanding screen yang lainnya, ini screen yang bawah ini kita simpan di bawah layer shadow-nya. Jadi kelihatan si screen itu ditimpa ataupun ditumpuk ditumpuk sama screen ini. Kita tinggal simpan screen yang di bawah ini, layernya urutan layernya di bawah screen shadow. Jangan lupa nanti kasih nama ya, shadow. Oke, kita tinggal simpan ke bawah, tarik, dan selesai. Kalau misalkan mau perpanjang lagi dikit shadow-nya nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, jadi selewat kelihatan screen itu kayak numpuk di atas screen ini. Jadi screen itu kayak lebih ke blow up ataupun kelihatan benar-benar menonjol. Nah, teman-teman tinggal terapin ke screen yang lainnya juga. Misalkan ke screen yang ini, terus misalkan screen yang ini, jangan lupa disimpan di bawah layer shadow-nya. Nah, kayak gini. Jadi kayak ini menonjol, ini menonjol, ini menonjol, kayak gitu. Pokoknya bebas, tinggal tentuin screen mana yang menurut teman-teman bisa dimanfaatin biar kelihatan lebih menonjol, juga lebih biar bisa menjadi daya tarik buat para viewers nanti, itu yang bisa teman-teman di blow up ataupun lebih menonjolkan. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau ini ada objek yang sedikit keluar. Nah, ini salah satu daya tarik juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di Dribbble itu nggak ada batasan buat berekspresi, nggak ada batasan untuk berimajinasi istilahnya. Jadi bikinlah presentasi seunik mungkin, se-eye-catching mungkin. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan nih, terus nanti desainnya nggak kelihatan pure dong, ataupun desainnya nggak kelihatan desain aslinya kayak gimana. Nah, kita tinggal bikin presentasi lanjutannya yang bikin desain aslinya kita tempel di sana. Kan Dribbble itu bisa shot beberapa presentasi ataupun beberapa desain sekaligus dalam satu shot. Nah, itu kan nanti si viewersnya suruh nge-slide biar bisa lihat desain aslinya. Jadi presentasi ini sebagai pemancing doang, pemancing buat si viewersnya masuk ke shot kita dan juga nge-like shot kita. Nah, kalau yang kedua ini, kan kalau yang udah kita coba tadi ini kan JPG nih filenya, desainnya JPG, terus aku masukin ke presentasinya. Nah, kalau yang kedua ini, kalau misalkan teman-teman mau nyoba ada beberapa objek yang bikin stand out ataupun objek yang dikeluarin kayak gini, usahakan desainnya itu jangan diekspor ke JPG, tapi teman-teman bisa di grup per screen-nya, misalkan screen satu kayak gini, terus nanti tinggal di clipping mesh ke template objek yang mau kita jadiin presentasi. Contohnya kayak gini. Kita hapus. Oke. Misalkan nah, jadi awalnya itu ini ternyata banyak. Nah, awalnya itu aku modalnya cuma satu ini doang modalnya. Jangan lupa nanti di rotate biasain dulu, vertikalin kayak posisi biasa. Oops, sorry. Nah, kayak gini. Juga kalau misalkan teman-teman mau pakai rounded pun nggak masalah. Jadi si sisinya tuh agak rounded kayak gini, nggak terlalu kotak, tajam kayak gini. Nah, jadi nanti kesannya kayak gini, agak rounded di desainnya. Jadi nanti desainnya tuh yang desain dimasukin itu di grup, satu grup. Kita copy dari layernya, layer grupnya, copy, terus kita masukin ke sini. Misalkan ceritanya ini belum di mesh. Nah, misalkan kita udah punya layer buat template-nya, kita juga udah punya layer group desainnya yang bakal kita presentasiin nanti. Oke, caranya teman-teman tinggal clipping mesh aja ke shape-nya ataupun template shape-nya yang ini. Tinggal clipping mesh, blok dua-duanya, terus kita use as mesh. Nah, kayak gini. Dan sisanya kita tinggal rapiin aja dulu. Rapiin, pasin. Kalau misalkan ukuran bawaannya kegedean atau kekecilan, ya tinggal, misalkan ukuran bawaannya segede gini, ya kita tinggal
gedein lagi. Terus kalau misalkan di Figma itu pakai tools ini scale, atau kalau keywordnya kayak scale. Jadi ketika ketika kita perbesar itu kontennya nggak berantakan, tetap konsisten kayak gini. Nah, kayak gini. Oke. Terus misalkan ada objek, teman-teman ada objek yang mau dikeluarin kayak gini. Itu terakhir aja, kita tinggal rotate aja dulu. Misalkan ceritanya kita udah ada beberapa screen ceritanya. Nah, kayak gini. Ini cuma contoh doang ya. Nah, kita pertama bisa bikin lebih rapi untuk komposisi tata letaknya. Nah, kita tinggal rotate dulu, ataupun rotasi ke arah kiri atau kanan bebas. Kayak gini. Oops, sorry. Kita tinggal rapihin. Nah, ceritanya ini udah selesai ceritanya. Nah, kita pengen objek yang ini itu dikeluarin, terus kita bikin standout kayak gini. Ya gampang. Kita tinggal klik 2 kali, cari grup layer di mana. Nah, ini kan layer objeknya nih. Nah, kita tinggal Ctrl X buat keluarin dari maskingnya. Ctrl X, terus Ctrl V, simpan lagi. Cuman ini kan posisinya udah di atas. Karena udah paling atas, kita tinggal scale, perbesar juga kayak tadi. Nah, kayak gini. Nah, terus buat shadow-nya kita tambah ke kanan dikit, kayak gini. Jadi kelihatannya benar-benar menonjol. Oh, sorry. Ini kayaknya terkunci. Nah, pokoknya kalau misalkan objek yang teman-teman ataupun bagian desain yang teman-teman mau bikin lebih stand out, itu simpan layernya paling atas. Jadi dia nggak bakal kalingin sama layer lain. Juga pakai shadow-nya yang lebih sedikit menonjol dari bagian yang lainnya. Nah, contohnya kayak gini. Dan selesai. Nanti hasilnya bisa teman-teman coba dan bisa kayak gini. Akhirnya, hasil akhirnya. Oke, itu tutorial kalau buat presentasi screen banyak ataupun beberapa screen disatukan terus dijadiin satu presentasi. Atau misalkan teman-teman cuma punya 3-4 screen, tapi teman-teman pengen bikin presentasinya tuh kelihatan banyak kayak gini. Ya, ini pakai teknik juga. Nah, kalau misalkan teman-teman jeli di desain ini, di desain presentasi ini tuh ada beberapa screen yang sama. Contohnya screen yang ini sama itu sama. Nah, cuman aku bikin screen yang sama ini nggak terlalu berdekatan. Yang pertama nggak terlalu berdekatan, yang kedua bagiannya itu istilahnya gimana pun caranya si viewer nanti nggak ngeh gitu bahwa screen itu cuman ada beberapa. Ini kan ini sama ini sama, terus ini sama ini sama, terus ini sama ini sama. Pokoknya itu pinter-pinter teman-teman aja. Biar screen-nya itu kelihatan banyak. Nanti bikin si user ataupun si viewers penasaran buat ngecek screen kita. Oke, next ke bagian keluar. Ini objek keluar. Ini sama ya, yang kayak yang udah aku jelasin barusan. Ini tetap. Jadi desainnya itu yang dimasukin itu di grup. Jadi nggak diekspor ke JPG terus kita import lagi ke Figma ataupun ke Sketch ataupun ke SD. Tapi ini tetap bikin di grup terus kita masking ke objek shape-nya. Masking ke objek shape-nya. Terus juga ini ketika bikin shadow jangan lupa kalau misalkan buat presentasi itu pakai objek blur. Jadi bukan pakai shadow bawaan dari software-nya di sini. Enggak, tapi kita pakai shape terus nanti si layernya itu di blur, shape-nya di blur. Terus kita simpan layer ataupun desain yang mau kita simpan di bawah shadow-nya, urutan layernya di paling bawah ataupun di bawah shadow, light shadow kayak gini. Jadi kelihatannya kayak yang ini lebih di atas dibanding yang ini. Atau misalkan teman-teman bisa coba juga desain yang kedua itu dikurangi opacity-nya. Jadi lebih yang desain yang kiri itu nanti biar kelihatan lebih menonjol. Kan opacity-nya 80. Nah kayak gini. Jadi kelihatannya desain yang kiri itu lebih menonjol.
desain yang paling rumusnya ataupun triknya, desain yang paling menurut teman-teman bisa membuat user itu ataupun viewers kita penasaran, atau desain yang paling eye-catching itu usahakan bikin lebih menonjol. Jangan sampai sia-siakan desain teman-teman yang paling bagus, terus teman-teman bikin presentasinya ngasal, itu nanti sayang banget. Bikin desain ataupun screen yang paling eye-catching itu paling menonjol, bikin paling menonjol nantinya. Mungkin nanti bisa pakai shadow di belakangnya, ataupun kayak tadi, bikin objeknya ada yang keluar, atau posisinya di tengah, itu menentukan juga. Nanti si user bakal ngeklik atau enggak. Jadi kadang-kadang ya, saya sayang banget kalau misalkan ngelihat desainnya udah bagus, UI-nya, tampilannya udah bagus, tapi ketika presentasinya jangan asal cuma tempel-tempel, ya udah dia publish ke Dribbble. Oh iya, aku lupa. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah upload di Dribbble juga. Berapa ukuran presentasinya, ataupun berapa ukuran kanvasnya. Nih, ukuran kanvasnya, kalau misalkan mau HD ataupun benar-benar jelas, bisa pakai 3200 pixel width-nya, kali 2400. Ini ukuran kanvas yang aku biasanya pakai. Mungkin teman-teman host bisa coba bisa bantu buat ngetik di chat buat ukuran kanvasnya sekitar 3200 kali 2400 buat ukuran kanvas presentasinya. Biar teman-teman yang lain bisa nyatet ataupun mungkin nanti bisa scroll lagi buat ngecek. Itu ukuran kanvas buat Dribbble-nya. Next ya, ke presentasi keluarnya. Kita udah bahas presentasi background nyambung, kita udah bahas screen banyak, kita udah bahas objek keluar kayak gini. Next ke ini, salah satu MPV presentasi yang udah aku jelasin tadi. Bikin penasaran. Oke, kalau misalkan teman-teman mau tahu desain aslinya kayak gimana, aku tunjukin. Nah, ini desain aslinya. Ini hasil presentasinya, tapi ini paling rame. Hampir lebih dari 1,5 juta yang lihat. Padahal desain aslinya itu cuma sepotong kayak gini. Gak ada desain tambahannya, karena ya tadi aku keburu stuck ide di tengah jalan. Ya udah, aku cuma selesai sampai sini, terus aku otak-atik di bagian presentasinya. Ternyata goals ataupun ternyata masuk populer waktu itu. Bikin penasaran. Nah, rumusnya berarti biasanya kalau screen bikin penasaran ini ataupun presentasi bikin penasaran ini biasanya paling banyak dipakai buat dashboard. Jadi sistemnya, desainnya itu yang ditampilkan itu ya cuma sebagian. Jadi ya nanti si user tuh penasaran buat ngeklik. Oh ya, bahkan di desain aku ini ada beberapa yang email, dia tuh pengen beli desainnya. Katanya, kok desainnya bagus nih, aku bisa nggak beli desainnya buat di develop ataupun jadi template ataupun buat kebutuhan perusahaannya. Terus ya aku tolak karena desainnya pun nggak selesai gitu kan. Tapi ya itu ada the power of Dribbble, itu bisa mendatangkan klien. Nah, bikin penasaran. Contohnya aku coba cari contoh Dribbble. Ada beberapa, kalau misalkan teman-teman masukin keyword dashboard, biasanya ada beberapa yang bikin presentasi desain penasaran kayak gini. Jadi cuman ditampilnya itu sebagian dari desainnya, nggak full, misalkan nggak full desain kayak gini, tapi cuma sebagian doang. Ini bisa bikin user atau viewers nanti penasaran buat ngeklik desain kita. Oke, nanti belakangan aja aku cari referensi lainnya. Next ke presentasi website. Nah, balik lagi, soal presentasi emang bebas, tapi ini presentasi website yang biasa aku pakai. Jadi ini tetap satu page ataupun satu halaman, cuman ini tuh disilang buat komposisinya. Kan ini desain aslinya kayak gini nih, panjangnya kayak gini. Ini desain aslinya. Tapi ketika di presentasi, aku bikinnya kayak gini disilang. Nah, rumusnya ataupun triknya, tampilin bagian paling eye-catching menurut teman-teman. Bagian website-nya yang paling eye-catching ataupun yang paling menarik menurut teman-teman. Nah, jangan cuman kayak gini, Jangan cuman kayak gini. Ini tampilannya kurang menarik karena ini isinya cuma teks doang. Tapi aku bikinnya kayak gini karena di sini ada objeknya, di sini ada fotonya. Itu aku berasumsi bahwa itu bakal bisa menjadi salah satu daya tarik buat viewers kita nantinya. Nah, atau di desain yang ini
ini aku tampilinnya yang ilustrasinya doang. Bagian-bagian yang punya ilustrasinya. Jadi, misalnya, yang paling menarik itu yang paling dibuat menonjol, buat di presentasi dribble-nya, kayak gitu. Oke, sisanya teman-teman bisa eksplorasi buat presentasi web design, misalkan teman-teman bisa tambah shadow di sini, kayak aku ini pakai shadow, atau misalkan bagian yang ini bisa dikurangin opacity-nya, kayak gini, atau misalkan warna background-nya bisa diubah, itu bebas. Itu bebas, menurut teman-teman bagusnya kayak gimana. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan presentasi. Juga aku udah kasih tahu gimana cara bikin presentasinya, juga gimana trik-triknya ataupun tips-tipsnya buat presentasi. Tenang, meskipun mungkin ini baru setengah jam lebih, ini masih ada materi kedua ataupun menurut materi intinya, yaitu tips-tipsnya bisa biar teman-teman bisa main di dribble. Oke, mungkin kayak gitu. Aku mungkin di tengah aku buka sesi tanya jawab dulu khusus buat presentasi. Di akhir aku buka tanya jawab lebih random ataupun lebih bebas buka tanya jawab dulu. Monggo aku kembalikan ke Mas Gan Fadil dulu. Silakan. Oke Mas, ini tadi sudah ada yang tanya nih. Ada sekitar 9 pertanyaan yang ditanyain lewat chat. Mantap. Bisa mulai di ini, dribble buat dari Mas Priyo Handoko. Dribble buat jual logo gimana Bang? Dribble buat jual logo. Oke, sepengalamanku ataupun setahuku dribble buat jual logo itu ada beberapa juga. Logo desain yang di dribble itu nggak masalah, ataupun marketnya bagus. Yang penting tadi, gimana caranya kita bisa stand out di kalangan ataupun dari pesaing-pesaing kita. Karena kan dribble itu sekali sehari pun ketika nge-shot di dribble itu, wah itu banyak banget, mungkin sampai ratusan orang. Nah, tantangannya buat desainer itu gimana caranya ketika dia nge-shot hari itu, karya itu masuk ke page populer. Ketika karya kita masuk ke page populer, itu biasanya impressionnya gede, banyak yang views, banyak yang likes, banyak ya, banyak yang komen. Nah, di sana kita bisa punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan klien. Cuman kalau misalkan desain logonya emang benar-benar detail, sampai misalkan branding design, itu bisa coba juga di Behance. Di Behance itu kan biasanya lebih runtut, lebih jelas menjelaskannya, tapi juga banyak juga desainer logo. Cuman secara keseluruhan, umumnya itu kebanyakan UI UX kalau di Dribble itu. Tapi coba aja, nggak masalah. Coba aja. Kayak gitu sih, Mas. Oke, pertanyaan kedua. Bang Riko nge-UI aja nih. Berarti UX-nya udah ada tim sendiri, atau gimana? Oke. Fokusnya di UI. Kalau misalkan untuk UX, itu biasanya aku coba riset kecil-kecilan. Emang aku nggak terlalu expert di UX, jujur aja. Aku nggak terlalu expert di UX. Biasanya aku ketika butuh kayak, riset kecil-kecilan, aku lakuin sama tim. Kalau misalkan biasanya kalau misalkan klien yang datang ke aku itu emang biasanya rata-rata dia emang butuhnya lebih ke UI-nya, misalkan dari website redesign, refresh tampilan, atau misalkan dia udah punya riset sendiri, terus dia perlu UI-nya, aku bantu gitu. Begitu sih, Mas. Terus, ini Mas, dari Galvanis Kelvin. Mas Riko, sebenarnya sama Behance itu bedanya apa antara Behance sama Dribble? Yang paling utama perbedaannya ini apa nih Bang? Oke. BTW sebelumnya ngomong aku kecepatan nggak sih, Mas Fadil? Enggak. Cukup jelas. Pelan. Oke, aku enggak kecepatan kok. Atau kurang keras? Enggak, udah cukup keras, Mas. Ini volume laptop baru setengah. Keras kok. Oke. Takutnya aku kalah sama suasana hujan di luar. Oke. Perbedaan Behance atau Dribble, sama Dribble maksudnya. Aku pernah bahas juga ini. Secara garis besar ini sama situs showcasing ataupun situs buat
nampilin karya kita juga salah satu situs buat cari klien. Nah, cuman secara garis besar itu ada perbedaannya beberapa poin. Misalkan di Behance itu biasanya untuk bidang kreatifnya itu lebih luas. Di sana bisa ada fotografi, di sana ada 3D artist, di sana ada misalkan produk desain, branding desain yang lebih dalam. Pokoknya itu lebih luas cakupannya. Tapi kalau Dribbble biasanya kebanyakan itu di bidang yang ada sangkut pautnya sama produk desain ataupun UI UX design, illustrations, interaction, UI design, icon, pokoknya kalau Dribbble itu kebanyakan kayak gitu. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, tujuan ketika upload di Behance sama Dribbble itu agak sedikit berbeda. Yang pertama, kalau Behance itu biasanya sekali upload itu, aku cari contoh aja langsung ya. Aku cari, kasih tahu bedanya apa. Wait. Oke. Itu kelihatan screen yang mana, Mas Fadil? Yang Figma. Oke, sip. Aku coba buka Behance. Nah, sebelum ke Dribbble, aku terjunnya ke Behance dulu, BTW. Nah, kalau di Behance, biasanya kita discover, kita cari. Bidang kreatifnya itu lebih luas. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini mulai dari benar-benar art ataupun benar-benar karya seni itu ada juga di sini. Ini lebih luas. Tapi kalau misalkan kita lihat di Dribbble, itu kebanyakan yang menyangkut sama UI UX. Secara garis besar ya, ini secara garis besar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bidang yang lain. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, ketika kita upload project ataupun upload portfolio Dribbble sama Behance itu ada sedikit perbedaan. Nah, ini untuk teman-teman yang emang belum benar-benar familiar sama dua situs ini. Oke. Nah, kalau di Behance, ini biasanya sekali upload portfolio itu dijelasin seruntut mungkin, ataupun misalkan teman-teman punya study case, bisa banget disimpan di Behance ini. Nah, ini mulai dari penjelasannya, misalkan style guide-nya kayak gimana, warna, tipografi, ikonografi kayak gimana, terus misalkan design direction ataupun arahan desainnya kemana, dan baru kita jelasin satu persatu di screen-nya. Pokoknya runtut kayak gini. Ini buat Behance. Nah, tapi kalau Dribbble, itu cukup 2 screen kayak gini juga cukup. Oh, masih loading ternyata. Cukup 2 screen kayak gini juga udah bisa di-upload. Tapi kalau Behance diusahakan, itu benar-benar runtut atau penjelas kayak gini. Itu Behance. Nah, yang kedua, plus minusnya Behance sama Dribbble apa? Nah, kalau di Behance, itu pelit banget dapat likes ataupun views. Kalau misalkan teman-teman baru terjun, dapat views 5 pun udah alhamdulillah gitu kan. Biasanya kalau misalkan baru upload, udah alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman dapat views 5 misalkan. Karena itu pelit banget. Kalau misalkan untuk pertama-pertama. Aku coba lihat karya paling pertama aku di Behance. Nah, ini likes-nya cuma 6, like-nya 20, 13, 10. Tapi kalau Dribbble itu lebih gampang buat ngeblow-nya ataupun munculin di dapetin impression-nya. Misalkan satu kali shoot, aku bisa misalkan 200 like, 400, kalau misalkan yang gede-gede 400 like, 598, yang views-nya meskipun ini views yang nggak benar-benar nggak benar-benar per orang, sampai 60.000. Nah, itu sedikit perbedaan antara Behance sama Dribbble. Dari pertama, fokusnya itu di mana, kalau Dribbble misalkan lebih ke kebanyakan di UI UX, yang berkaitan sama UI UX atau produk design, kalau Behance itu lebih luas lagi cakupannya. Gitu. Terus, buat dapetin engagement, ataupun views, like, dan lain-lainnya itu agak sulit di Behance dibanding Dribbble. Nah, cuman tantangannya, kalau Dribbble itu, biasanya yang paling menentukan itu adalah visual atau UI-nya, ataupun tampilan desainnya. Gimana caranya kita bisa punya tampilan desain yang menarik.
Kayak gitu. Sedikit perbedaan antara Behance sama Dribble. Kayak gitu sih mungkin, Mas. Oke, lanjut ke satu kali lagi, Mas ya. Ya, ya. Mas Riko, ini tentang yang background nyambung tadi, yang presentasi Dribble tadi. Ini ada pertanyaan tentang shadow window-nya, kayak blur, opacity, sama jaraknya itu masing-masing berapa? Apa pakai drop shadow atau object blur-nya sendiri? Oke. Background nyambung tadi shadow window-nya. Oke. Aku setting lagi ke Figma-nya. Oke. Nah, yang ini ya, background nyambung ini. Nah, ini kan ada shadow-nya nih. Ini ada shadow, ini ada shadow, ini ada shadow. Sebenarnya, untuk tampilan shadow sendiri, itu segimanapun caranya biar kelihatan shadow-nya smooth, ataupun kelihatan shadow-nya itu santai, nggak terlalu keras lah istilahnya. Shadow-nya nggak terlalu keras, misalkan, ini kalau misalkan shadow keras kayak gini, ya, shadow keras tuh kayak gini. Tampilan shadow yang keras. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan, wah, nggak enak dilihat kan. Nah, untuk settingannya secara spesifik itu sebenarnya yang biasa aku pakai itu biasanya mainnya itu antara bagian opacity sama blurnya. Blurnya misalkan aku pakai blur yang gede biasanya. Blurnya 120, terus opacity-nya kita bisa kurangin. Kadang-kadang aku pakai di bawah 50%. Di bawah 10%. Nah, kayak gini. Ini aku pakai 10%. Atau misalkan mau tambah silakan. Itu bebas. Yang penting tetap kelihatan smooth shadow-nya, nggak terlalu keras. Kayak gitu sih mungkin. Untuk racikan shadow-nya. Juga teman-teman bisa cek, aku udah bikin 2 tutorial tentang shadow di Instagramku. Teman-teman bisa cek di sana cara bikin shadow-nya. Kayak gitu. Oke, cukup dulu ya Mas ya. Untuk pertanyaan nanti kita lanjut lagi karena Mas Riko masih ada materi berikutnya kan ya. Ya. Oke, silakan Mas dilanjut lagi ya. materi yang kedua ya. Aku izin lanjut teman-teman. Lanjut ke materi dagingnya, istilahnya, ataupun tips-tipsnya yang Dribble. Bisa screen dulu. Oke. Nah, barusan kita udah bahas tentang macam-macam presentasi ataupun cara bikin presentasinya di Dribble, juga sampai ke ukuran shadow-nya kayak gimana. Kita next ke tips bermain di Dribble. Balik lagi, aku sedikit curhat lagi. Sebelumnya aku masuk ke dunia freelancing itu mulainya di kontes, di situs-situs kontes, dunia kontes, freelancer.com, 99 Design, juga aku ngebid di Upwork. Di situ menghasilkan, menjanjikan, cuman ketika aku udah tahu bahwa Dribble itu bisa menghasilkan klien atau mendatangkan klien, juga menghasilkan duit pastinya dari klien, aku mulai shift atau fokus di Dribble ini. Nah, jadi sekarang 100% objek project yang masuk itu dari showcasing karyaku di Dribble, Behance, sama Instagram. Nah, aku bakal share pengalamanku gimana caranya bisa tetap stand out, bisa tetap bersaing di Dribble, bisa masuk page populer di Dribble. Oke, yang pertama, quality above quantity. Ini bahasanya jadi kualitas di atas kuantitas. Jadi segimanapun shoot teman-teman, sebanyak 1000 shoot sekalipun dalam satu hari itu nggak bakal ngaruh kalau misalkan kualitasnya itu ngasal ataupun kualitasnya itu biasa aja. Klien itu bakal ngukur dari kualitas. Jadi segi kualitasnya enggak cuma dari kuantitasnya, itu dari seberapa banyak desain atau seberapa banyak portfolio kita. Jadi harus dipegang itu adalah kualitas yang utama. Kualitasnya kayak gimana? Misalkan UI-nya menarik, yang kedua kerapihan, padding, mulai ketelitian paddingnya segimana, terus misalkan ukuran fontnya konsisten, warna font, warna desain dan lain-lain. Pokoknya kualitasnya benar-benar harus powerful banget di bagian kualitasnya, bukan cuma kuantitasnya. Kalau misalkan teman-teman bisa dua-duanya, kualitas ya, kuantitas banyak, itu ya bagus. Itu bisa dipertahankan ataupun ditingkatkan. Kayak gitu. Next, ke yang kedua, follow the latest styles. Ikutin kalau ya tadi, kayak yang aku udah jelasin, kalau Dribble itu paling menonjol itu adalah di bagian tampilan atau UI-nya. Nah,
Jadi yang kedua adalah follow the latest style ataupun ikutin style yang terupdate atau yang terkini. Kita lihat di Dribbble style yang paling update itu kayak gimana atau style yang paling banyak populer itu kayak gimana. Acuannya kita lihat aja di populer page. Kayak aku search aja biar lebih gampang. Nah, ini kan Dribbble nih. Kita lihat bisa di populer ini, explore, short. Nah, ini adalah page populer ataupun page desain-desain yang masuk populer. Di mana desainnya itu biasanya punya tampilan yang menarik. Yaitu juga berarti kita harus mengikuti style Dribbble sekarang tuh kayak gimana. Misalkan, oh ternyata pakai warnanya soft, shadow-nya soft kayak gini. Misalkan coba pakai objek blur, pokoknya teman-teman bisa eksplorasi sendiri buat main Dribbble. Nah, kebetulan kemarin aku shoot, terus aku masuk page populer juga. Alhamdulillah rata-rata shootku masuk ke page populer, karena mungkin menerapkan tips-tips yang bakal aku share sekarang ini. Nah, lagi tantangan selanjutnya di Dribbble itu adalah kita bersaing sama orang-orang gede pastinya, ataupun pemain-pemain lama. Kalau misalkan kita baru terjun. Misalkan Kuberto ini udah 139.000 followers. Otomatis ketika dia nge-shot ataupun upload di hari itu, dia auto masuk ke page populer. Ataupun Fire Art Studio ini 106.000, ataupun misalkan Outcrowd 115.000. Tapi kalau shot aku ini baru 1.000 followers, 1.600 followers timnya. Itu enggak, istilahnya followers itu bukan satu-satunya hal yang menentukan kita masuk populer atau enggak, tapi hasil karya kita yang menentukan. Gimana caranya karya kita bisa stand out, bisa kelihatan sama orang banyak kayak gitu. Follow the latest style ataupun ikutin style yang paling update sekarang di Dribbble. Itu yang kedua. Yang pertama, quality above quantity. Yang kedua, follow the latest style. Ikuti style yang paling update di Dribbble. Dan yang ketiga, konsisten. Pastinya. Nggak ada kata lain untuk jadi sukses, kata orang itu, Pak. Selain kata konsisten. Kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang punya pikiran kayak gini. Aku udah coba ngedesain pertama kali, tapi ketika aku lihat hasil karyaku, itu jauh banget dibanding karya orang lain. Terus nanti bakal males, terus kita nggak lanjutin buat belajar. Nah, di sana lah salah satu menurut itu salah satu sudut pandang yang salah, di mana kita membandingkan diri kita yang baru belajar kemarin dengan hasil karya orang lain yang udah belajar bertahun-tahun. Ya pasti secara kasat mata itu bakal kelihatan jauh, tapi konsisten lah. Nikmati aja semua prosesnya, nikmati aja semua kerja kerasnya, sampai teman-teman bisa istilahnya jadi salah satu pemain pro ataupun pemain populer di Dribbble. Ikuti aja terus alurnya, konsisten, upload. Usahakan bikin desain yang emang benar-benar terbaik menurut versi teman-teman. Terus terus produktif, bikin shot, bikin desain, upload, dan nanti mulai ada 1-2 klien yang masuk kalau misalkan tujuan teman-teman buat cari klien. Tapi usahakan kalau misalkan teman-teman pertama kali masuk Dribbble ataupun pertama kali masih belajar desain, klien itu pinggirin dulu, duit itu pinggirin dulu. Tapi fokuslah ke proses belajarnya. Kayak gitu. Quality above quantity, follow the latest style. Yang ketiga konsisten. Dan yang keempat, great presentation ataupun presentasi desain yang bagus yang udah aku jelasin barusan. Ini adalah salah satu key point ataupun kunci penting ketika teman-teman mau masuk di dunia Dribbble ataupun bersaing dengan orang-orang yang punya ratusan followers kayak tadi. Ratusan ribu maksudnya. Next. Yang kelima, clean and fresh design. Nah, kalau clean and fresh design ini masih ada kaitannya dengan follow the latest style tadi ataupun ngikutin style design yang populer sekarang atau yang up to date di Dribbble. Nah, misalkan desain-desainku yang ini. Kalau misalkan aku throwback ataupun lihat ke belakang, flashback ke belakang, desainku yang pertama Dribbble, ini mungkin kelihatannya aneh dibanding desainku yang sekarang, yang di atas ini. Sorry, masih loading. Nah, ini.
ini desain pertama, ini shoot pertama aku ketika aku masih Hello Dribble pada tahun 2016 Januari, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan ya kalau misalkan dibanding desain yang sekarang itu jauh beda banget, culun banget desainnya, norak banget. Tapi ya tadi konsisten terus, upload, bikin coba upgrade, cari cara biar desain kita menarik sampai terakhir, sampai ke atas bisa mengikuti alur ataupun mengikuti tren desain yang ada sekarang. Konsistensi itu salah satu kunci pentingnya. Oke, next ke presentasinya. Clean and fresh. Yang keenam, stand out. Ya tadi, kita bersaing sama ratusan shot ketika kita nge-shot hari ini. Ada ratusan orang lain juga yang nge-shot hari yang sama. Gimana caranya desain kita bisa ngalahin desain yang lain atau minimal bersaing lah sama desain yang lain. Yaitu dengan cara stand out. Stand out itu kayak gimana? Ya tadi, tampilannya mungkin menarik, ngikutin style desain yang paling baru, presentasinya yang bagus, dan description-nya jangan lupa. Description-nya yang nyambung. Juga hashtag. Next. Illustration tidak wajib. Nah, kalau misalkan teman-teman punya hobi ilustrasi, bisa tuh teman-teman coba masukin ke desainnya. Misalkan di desain yang ini. Ini ya, di desain ini, semua yang illustration yang ada di desainku itu semua illustration bikin sendiri ataupun homemade, bukan dapat download ataupun dapat beli. Ini salah satu poin penting ataupun salah satu nilai plus, tapi ini nggak wajib ya. Ini nilai plus. Kalau misalkan teman-teman bisa ilustrasi, terus misalkan teman-teman ada yang tanya, apakah aku bisa ilustrasi? Jawabannya enggak. Aku nggak bisa ilustrasi. Bukan berarti teman-teman ketika nggak bisa ilustrasi, bikin ilustrasi, nggak punya bakat menggambar, itu teman-teman nggak bisa upload Dribble, enggak. Terus siapa yang bikin ilustrasiku ini? Ya timku. Aku bikin UI-nya, yang bikin ilustrasinya ya timku. Jadi kolaborasi lah. Nah, terus apakah ada shoot yang nggak pakai ilustrasi? Ada. Ini shoot yang nggak pakai ilustrasi. 1, 2, 3. Bisa juga teman-teman manfaatkan gambar juga buat dimasukin ke shoot-nya. Nggak harus wajib ilustrasi, tapi itu bisa jadi poin penting doang, nilai plus doang buat teman-teman. Kayak gitu. Jadi jangan misalkan, aku nggak bisa ilustrasi, ya udah berarti aku nggak bisa bersaing, jadi nggak gitu. Banyak juga yang udah master itu nggak pakai ilustrasi, tapi dia benar-benar stand out bagian UI-nya. Next. Yang ke-8, share your work as much as possible. Pastinya, ketika kita udah punya karya, gimana pun caranya karya kita bisa di-blow up, bisa masuk ke page populer, bisa banyak yang lihat, ya kita harus share sebanyak mungkin. Di mana aku biasanya share? Aku biasanya share di grup Telegram. Pastinya yang berkaitan sama desain, bukan grup Telegram asal misalkan grup Telegram keluarga ataupun grup Telegram jual beli, ya itu nggak bakal nyambung. Yang ada mungkin nanti kita dikira spam. Tapi grup Telegram yang berkaitan sama desain, misalkan grup Telegram yang berkaitan sama portfolio, desain, kan aku di Telegram desain Dribble community ataupun Telegram dan lain-lainnya berkaitan sama desain. Selain grup Telegram, aku juga share di Facebook, grup Facebook. Nah, ada beberapa di grup Facebook yang biasa aku share. Misalkan ada Dribble community, ada Dribble Pro, ada Dribble UI. Pokoknya nanti masukin aja keywordnya di Facebook itu Dribble, itu nanti banyak banget grupnya. Teman-teman bisa masuk di sana. Terus salah satu grup yang besar itu ada namanya Behance Morocco. Behance Morocco ataupun Behance Maroko. Itu grupnya udah puluhan ribu, itu bisa juga dimanfaatin. Adminnya juga baik, biasanya selalu approve ketika aku share di sana. Terus misalkan bisa juga di grup UI UX di Facebook. Pokoknya saya share sebanyak mungkin, share seluas mungkin ketika teman-teman udah bikin short. Dan jangan lupa juga salah satu yang harus garis bawahi ketika teman-teman bikin short di Dribble, itu kita nggak terbatas sama suatu batasan. Kita bisa berimajinasi segila mungkin, kita bisa berimajinasi sekreatif mungkin, karena kita itu ketika buat short,
dribble ya, khususnya kalau misalkan kita eksplorasi, di dribble itu kita bukan buat untuk di develop ataupun bukan untuk di kode. Jadi kita bisa berekspresi, bereksplorasi, kita bisa coba-coba cara ini, coba-coba cara sana. Pokoknya nanti yang bisa mungkin kita menemukan hal baru. Oh ternyata ini ada cara baru nih biar bikin UI menarik. Oh ternyata ini bisa diimplement ke project yang masih bisa di-develop. Jadi dribble itu nggak ada batasan. Orang-orang kreatif, dribble itu orang-orang yang gila sama inovasi, gila ya sama tampilan UI yang update yang baru, nggak ada batasan buat bereksplorasi kayak gitu. Dan yang terakhir, never stop learning, never stop sharing. Ya pastinya semua kita nggak akan ada akhirnya untuk belajar, dan jangan lupa juga share apa yang udah kita punya ke siapapun itu, share apa yang kita dapat, share apa yang kita bisa ke semua orang. Tebarlah manfaat seluas mungkin, tebarlah manfaat sebanyak mungkin. Jadi never stop learning, never stop sharing, karena ya pas tadi dunia ini pasti selalu update, dunia ini pasti ada informasi baru, dan ketika kita belajar pun kita nggak belajar sendirian, kita ada yang ngajarin, kita ada yang ngasih ilmu, kita ada yang mau sharing, dan jangan lupa kita share juga ke orang lain. Terima kasih. Mungkin gitu untuk materinya kita langsung tanya jawab, karena tadi tanya jawabnya banyak banget kayak gitu, Mas. Aku kembali ke hostnya. Oke, terima kasih Mas Riko. Kita lanjut ke pertanyaan lagi ya. Teman-teman kalau mau tanya langsung ketik aja di fitur chat yang ada di Zoom. Nanti kita bacain satu-satu. Kita ada waktu kurang lebih 35 menit untuk sesi tanya jawab. Kita lanjut lagi ya Mas Riko. Ya, monggo. Lanjut lagi. Ini tentang showcase yang screen-nya banyak tadi. Nah, itu ada patokan khusus apa enggak tentang rotate-nya itu harus berapa derajat? Oke, itu dari siapa Mas yang nanya? Dari Tania. Tania. Oh, okay. Dari Tania. Bang buat yang screen banyak ya. Oke, aku ya, search lagi. Search lagi. Wait. Nah, untuk patokan rotate-nya, aku biasanya pakai ini sih. Patokan rotate yang bawahnya aja. Kita pakai shift. Ini berapa derajat ya? Sekitar 30 derajat ke kiri. Jadi misalkan ini vertikalnya kayak gini. Aku pakai tekan shift. Kalau nggak pakai tekan shift, nggak ada patokannya. Sebenarnya nggak ada, nggak ada patokan 35-nya. Tekan shift di keyboard, terus kita tarik ke kiri. Sekitar 35. Nah, kalau ini kan beda nih. Ini sekitar 17 derajat karena ini masih desain yang dulu. Ini terlalu kelihatannya kurang natural, kayaknya kurang terlalu masih kelihatan lurus. Tapi kalau ini aku pakai shift, terus aku patoknya 30 derajat ke kiri. Itu patokanku ketika bikin screen yang banyak. Kayak gitu sih. Oke, lanjut pertanyaan dari Calvin. Untuk yang background banyak itu ada aturan minimal harus berapa artboard kak ya Mas? Mungkin yang dimaksud background nyambung kali ya? Berapa artboard? Iya. Berapa screen mungkin? Berapa screen ya mungkin? Ya. Iya. Screen ya. Mungkin kalau misalkan Mas Galvanis mau klarifikasi, silahkan. Tapi kita asumsiin berapa screen dulu. Oke. Nah, yang ini berapa screen? Minimal 3-4 screen setidaknya. Sisanya kita bisa bikin kayak gini, di copy kayak gini. Kita bisa bikin istilahnya dimanipulasi data atau manipulasi tampilan. Nah, kayak ini kan di suite yang ini kan screen ini sama ini sama. Ini screen ini sama ini sama. Padahal aslinya itu cuma 4 screen, tapi selewat kelihatannya banyak. Nah, caranya ya tadi, screen yang sama itu jangan sampai berdekatan. Jadi orang tuh nggak bakal ngeh bahwa ada screen yang sama. Terus screen yang sama, ketika screen yang sama ini udah ditampilin di page ataupun ditampilin di tengah, itu kita umpetin yang screen yang keduanya di bagian kiri atau kanan atau bawah. Kayak gitu. Jadi jangan sampai dua-duanya di tengah kayak di tengah kayak gini. Di tengah kayak gini. Ya, nah itu jelas bakal kelihatan ada screen yang sama. Gitu. Ini lebih tricky sedikit sih. Minimal berapa? Biasanya aku 3-4 setidaknya. Setidaknya 3-4 screen design. Kayak gitu.
Oke, lanjut ke pertanyaan dari Pasha. Ini sebetulnya udah dijawab Mas Riko ya tadi ya. Jadi Mas Riko ini penggunaan ilustrasinya tuh bikin from scratch atau download. Terus kemudian sering buat presentasinya tuh di Sketch, Photoshop, Illustrator, atau Adobe XD, Mas. Oke. Kalau misalkan download atau bikin sendiri, ya aku 100% bikin sendiri. Illustration ataupun icon, itu aku bikin sendiri. Terutama icon, aku udah bikin icon pack khusus buat internal, jadi aku nggak usah bikin icon-icon lagi. Illustration, aku ada ilustratornya, di timku ada ilustratornya, jadi lebih gampang. Terus dia bikin di mana? Bikinnya di Illustrator biasanya, ataupun di Sketch pun bisa, atau di Figma pun bisa. Kalau misalkan ilustrasi model sekarang yang nggak terlalu kompleks itu bisa di Figma ataupun di Sketch-nya sendiri langsung pakai pen tool kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan dari Slamet Riyadi. Untuk share shot di Dribble, apakah harus buat lengkap semua activity screen-nya? Oke. Maksudnya ini ya screen-nya lengkap, misalkan dari flow-nya lengkap lah ya, misalkan dari pertama sampai akhir gitu. Ya, betul. Itu kalau dribble enggak. Kita tadi intinya dribble itu kita cari screen yang paling menonjol ataupun yang paling eye-catching. Kalau misalkan kita ada project nih, terus kita mau upload dribble, projectnya 50 screen, ya gak berarti juga 50 screen itu harus ditempel dribble semua. Kita tinggal ambil aja beberapa screen yang menurut kita paling bagus UI-nya. Karena itu sebagai acuan nanti buat viewers, buat klik screen kita dribble. Ambil 2 atau 3. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa ada misalkan 6 screen yang menonjol, itu bisa dibikin beberapa kali shot. Nanti bisa di rebound. Jadi, bikinlah 3 shot, tapi usahakan jangan di-upload dalam hari yang sama. Bisa misalkan 2 screen pertama hari ini, 2 screen selanjutnya besok, 2 screen selanjutnya yang ketiga lusa kayak gitu. Jadi nggak harus semuanya. Tapi kalau Behance itu sebisa mungkin kita dijelaskan kalau Behance. Dijelaskan dari flow awal sampai flow akhir. Itu lebih bagus karena itu lebih deskriptif buat si calon kliennya ataupun buat viewersnya nanti kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Satya Nugraha. Kang, itu kok gak berantakan ya waktu ngubah-ngubah ukuran frame-nya? Aku biasanya tetap berantakan walau udah di grup. Nah, ini frame yang mana ya? Ini kayaknya. Bentar, aku searching dulu. Ini maksudnya kayaknya. Gini ya, aku ambil satu contoh. Yang ini. Kita simpan di sini. Oke, mungkin ini frame tuh ataupun artboard ataupun grupnya. Jadi ketika kita perbesar, nah ini kan berantakan tuh kadang-kadang kalau di Figma itu udah auto. Tapi ini enggak konsisten, meskipun otomatis enggak terlalu berantakan, ini enggak konsisten. Si fontnya enggak ngikut. Nah caranya tadi, kalau di Figma itu ada scale, ini scale. Tool scale ataupun pakai shortcut K. Klik, tinggal tarik, otomatis ngikut dia. Gimana pun nggak bakal berantakan. Nah, kayak gitu. Kalau di Sketch itu ada scale juga sama. Tool scale. Itu mirip kayak Figma sih. Kayak gitu mungkin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini agak unik pertanyaannya. Kak, kok gak ada yang bentuk mock-up ya? Mana? Ya, siapa Mas? Dari Jeremy Evan. Ya, dari Mas Jeremy Evan Halim. Gak ada bentuk mock-up-nya, karena aku nggak suka sih. Kalau misalkan teman-teman pakai mock-up, ya terserah nggak apa-apa ya. Karena aku lebih suka natural, desainnya benar-benar dilihat full, tapi aku eksplorasi bentuk style, ilustrasinya doang. Kalau misalkan teman-teman mau pakai mock-up, ya nggak apa-apa. Itu selera pribadi sih, nggak ada salah juga. Bisa jadi salah satu alternatif ya, tambahan tips. Ya, bisa jadi salah satu alternatif juga. Terus dari Mas Kevin Al-Rizal, apa aja yang perlu kita tanyakan kepada klien ketika kita dapat project? Oke. Ini udah aku share di webinar malam sebenarnya. Apa yang harus kita tanyain ketika kita dapat klien baru nih? Kita misalkan ada klien baru,
Dia ngontak aku, dia perlu desain website. Nah, yang utama atau yang pertama, jangan dulu ngomongin uang, sesuatu tentang uang. Usahakan ketika kita ngomongin yang berbau materi atau uang itu di akhir. Ketika klien itu udah ngerasa kebutuhannya terpenuhi. Contohnya kayak gini, kalau misalkan kita masuk toko, otomatis kita kan enak kalau misalkan ditanya, oh butuh apa, oh ini ada nih barangnya ini bla bla bla. Tapi bayangin kalau misalkan kita masuk toko, kita langsung ditanya, punya duit berapa, masuk toko sini misalkan, kan kayak ditodong, gak enak kayak gitu kan. Nah begitu pun ketika datang klien, misalkan datang klien, dia minta 10 page, lu punya duit berapa? Misalkan enggak langsung gitu, tanya, desainnya, misalkan tujuan proyeknya apa? Apakah redesign, apakah mulai dari awal, apakah improve UI, apakah apapun itu. Yang kedua, timeline-nya kayak gimana? Dia pengen selesainya kapan? Itu salah satu penting juga buat nyesuaiin timeline-nya. Yang ketiga, metode pembayarannya. Jangan lupa, jangan langsung oke-oke aja tanpa kita diskusin metode pembayarannya. Karena kan kalau misalkan kita kerja sama orang luar, nggak mungkin dia langsung ngirim uang pakai orang langsung ke rumah atau kayak gimana. Metode pembayarannya biasanya aku pakai PayPal, bisa juga langsung transfer bank. Cuman kalau transfer bank dari bank luar ke bank lokal Indonesia itu lumayan lama biasanya. Tapi kalau PayPal otomatis masuk biasanya. Itu pembayaran. Yang kedua, aset yang dibutuhin pastinya, aset source file yang dibutuhin. Apakah dia pengen pakai Sketch, Figma, XD, apapun itu. Jadi make sure yakinin klien itu benar-benar terpenuhi semua kebutuhannya. Baru ketika timeline udah fix, metode pembayaran. Oh iya, DP-nya juga jangan lupa minta perjanjian DP-nya berapa persen sama berapa persen. Bisa 30-50% untuk DP, sisanya bisa ketika proyek selesai. Metode pembayaran, source file, timeline, tujuan proyeknya, terus misalkan berapa screen atau berapa page dia butuh, terus baru kita ketika si klien udah ngerasa oh yes misalkan ya pokoknya bakal kelihatan ekspresinya menurut kita oh dia udah seneng nih, ataupun dia udah ngerasa kebutuhannya itu terpenuhi sama kita karena kita udah tanya-tanya, baru kita bisa tanya. Ataupun biasanya kadang klien pun udah ngerti, nanya berapa nih, bahasa Sunda berapa duit nih, dia bakal ngajuin atau kita yang ngajuin. Tapi sebisa mungkin gimana caranya si klien ngajuin duluan sih. Karena kadang-kadang ketika klien ngajuin duluan itu biasanya di atas ekspektasi kita. Itu salah satu keuntungannya. Tapi ini triknya juga, ketika klien misalkan kita tuh punya ekspektasi besaran proyeknya itu $1.000 misalkan, $1.000. Terus si kliennya itu ngajuin $2.000, otomatis kan kita senang dua kali lipat dari ekspektasi kita. Usahakan kita di chat itu jangan kelihatan senang. Misalkan, jadi biar kelihatan, oh iya, sip lah, kayak gitu istilahnya. Oh iya, sip. Jaim gitu ya. Gimana mas? Jaga image. Jaim dikit lah, jaim dikit. Jadi sampai, oh yes, misalkan, oh bla 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 gitu. Jadi kayak, oke, gitu. Saya terima, kayak gitu lagi. Agak stay cool, meskipun duitnya banyak. Gitu. Kayak gitu sih. Asik. Oke, lanjut ya mas ya. Pertanyaan dari Malik Abimanyu. Mas, kalau presentasi yang bentuknya animasi, micro interaction, itu gimana caranya? Oke. Micro interaction ada beberapa tools yang bisa dipakai. Tapi kalau misalkan tujuannya buat micro interaction, buat presentasi dribble doang, yang benar-benar powerful, itu pakai Adobe After Effects. Atau misalkan teman-teman bisa juga pakai Figma buat interaksi, atau aku pakai Principal. Aku share ya. Nah, ini aku pakai Principal ketika bikin interaksi. Di Principal ini gampang banget cara bikinnya. Ini interaksi yang aku bikin dari desainku. Nah, interaksi kayak gini. Ini bikinnya cara bikinnya gampang banget kalau Principal itu. Juga desainnya itu kita bisa import dari Sketch atau Figma desainnya. Nah, cuman sayangnya sejauh ini Principal itu masih terbatas buat macOS doang. Belum ada di Windows. Itu Principal yang biasa aku pakai.
Nah, cara bikinnya bisa pakai Principal, Figma, Protopie, Tinto, AE, After Effects. Terus cara presentasinya ya sesuaiin aja. Nanti misalkan kalau Principal kita record presentasinya, hasil presentasinya. Sorry, aku share screen bentar. Nah ini kan misalkan interaksi udah selesai nih. Nah kita tinggal record, klik record ini, nah otomatis dia nge-record apa semua pergerakan yang ada di presentasi ini. Nah itu ketika udah selesai ya tinggal save. Nah dari video ini kita bisa masukin ke mockup. Jadi nanti presentasinya itu nggak cuma screen doang, tapi nanti bisa dimasukin ke mockupnya di Photoshop kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin Mas Malik. Oke. Mas, ini aku boleh tanya ya, mumpung inget ini. Boleh. Jadi gini, kemarin itu kan saya ngebantuin agensi dari Singapura. Dia tuh servisnya UX. Lah untuk UI-nya tuh dilempar ke saya. Nah, kemarin itu ada sedikit miskomunikasi. Jadi ceritanya dia itu nge-warning sebetulnya. Dia tuh nge-warning kalau salah satu UI designernya dia dari orang lain ya, itu ada yang nyebarin desainnya padahal project-nya itu belum selesai. Dan itu di-share di internet, mulai Facebook, Instagram, Dribble, Medium, tanpa izin. Nah, sehingga saya itu di-warning, karena kalau misalnya hal seperti itu sampai kejadian, maka klienku ini bisa melakukan tuntutan secara hukum atas dasar kehilangan kliennya si dia. Nah, ini kan terkait dengan NDA ya, Mas ya. Coba Mas Riko punya nggak pengalaman tentang NDA itu, Non-Disclosure Agreement, dan gimana sikap kita terhadap NDA itu, Mas? Oke. Biasanya kalau NDA itu klien yang bikin, terus dia ngajuin, tapi rata-rata project yang aku dapat secara garis besar tuh nggak pakai NDA, tapi ada beberapa juga. Ya kita tinggal baca NDA-nya, perjanjiannya kayak gimana. Jangan malas baca pasti, jangan malas baca karena itu penting banget. Kalau misalkan kita langsung tanda tangan aja, ya ketika kita ada salah tengah jalan terus nggak sesuai sama NDA, kita bisa dituntut nantinya. Jadi kita baca dulu poin-poinnya, kesepakatannya apa, terus misalkan kadang-kadang ada kesepakatan kayak gini, misalkan ada desainnya nggak cocok, nanti bisa uangnya kembaliin. Bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak teliti. Kita baca dulu NDA-nya, poin-poinnya penting kayak gimana, terus kalau misalkan ada yang kurang jelas, kita tanyain ke orangnya atau klien kita, ini maksudnya kayak gimana, terus misalkan ini kayak gimana, bla bla bla. Kalau misalkan udah clear, udah selesai, kita udah ngerti semua maksud NDA-nya, baru kita tanda tangan kasih klien. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Berarti memang harus ini ya, harus dibaca dan harus benar-benar ngerti, Mas ya. Ya. Baru kita tanda tangan, baru kirim balik ya. Ya, itu sih menurutku. Benar-benar detail. Lanjut ke pertanyaan dari Mas Iqbal Zia. Kalau tips untuk buat presentasi dengan bentuk video gimana ya, Mas? Iya, tadi video kayak yang interaction tadi ya. Interaction kayaknya ya. Interaction itu bisa dimasukin mockup-nya di Photoshop. Itu cara pakai mockup di Photoshop itu, maksudnya masukin video ke Photoshop itu bisa. Tinggal bikin timeline, nanti klik Windows, ada timeline, terus kita masukin desainnya ke mockup-nya otomatis jadi. Jadi si desain video interaction itu udah otomatis masuk ke mockup iPhone-nya. Itu otomatis kayak bikin mockup biasa aja. Dan nanti tinggal save aja ke MP4 buat dimasukin ke Dribble atau di export ke GIF, itu terserah sih. Atau misalkan teman-teman pakai AE ya gampang, tinggal masukin mockup-nya di AE. Kayak gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih, Mas. Dari Arya Wijaya. Jam yang pas untuk post Dribble itu jam berapa? Oh iya, ini jam yang pas. Oke, ini jam yang biasa aku pakai. Antara jam 3 sore sampai jam 9 malam, waktu Indonesia. Karena aku targetinnya user-user ataupun viewers dari Eropa sampai Amerika. Jadi, perbedaannya sekitar 6 sampai 12 jam. Kalau misalkan viewers kita di Amerika atau di Eropa. Nah itu karena aku targetnya orang-orang di sana. Biasanya aku jam 3 sampai jam 9 malam. Nggak pagi waktu Indonesia. Enggak. Boleh tahu nggak, Mas, kenapa yang ditarget itu negara-negara sana? Ya, sesuai target klien lah. Itu sih.
Oke, kita lanjut lagi ke Putri Fardianti. Kak, kalau buat desain website, referensinya apa? Belum paham buat desain untuk website. Nah, ini dia tanya referensi untuk ngedesain website nih, Mas. Oke, kalau website mungkin kita bisa banyak sih, bisa mulai di dribble, itu bisa juga banyak juga desain website, bisa ada beberapa website khusus buat nyediain inspirasi website desain yang bagus-bagus, misalkan di siteinspire.com, di awards, terus misalkan di thebestdesign.com, pokoknya Pinterest juga bisa, Pinterest pokoknya ya cari seluas mungkin sih, itu nggak ada batasannya, tapi ada beberapa dribble, Behance, Pinterest, awards, awards.com, siteinspired.com, kalau misalkan buat acuannya. Terus ada Musli juga, Musli, itu Sinam yang dulu aku pakai buat latihan, bikin layout, bikin bikin layout di website kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ardi. Mas Riko, tips buat nentuin warna background yang sesuai dengan desainnya gimana ya? Oke, aku share langsung. Buat tips tentuin warna background di presentation-nya. Mana tadi? Oke, nah kita ambil contoh desain yang ini aja. Ada beberapa tips. Yang pertama, kita bisa pakai warna background lebih gelap dari warna desainnya. Kayak gini. Nah, ini warna background sedikit lebih gelap dari warna desainnya. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman mau cari aman, ataupun nggak mau ribet, kita tinggal pakai warna background-nya, itu warna sedikit abu, tapi agak ke biru dikit. Itu biasanya masuk ke warna apapun desainnya. Wait ya. Pindahin dulu. Nah, kita pakai warna abu, sedikit ke biru. Kayak gini. Ini biasanya masuk ke warna desain apapun. Yang ketiga, kita bisa juga coba-coba warna pastel. Kita ambil warna ini sebagai warna utamanya, kita coba warna pastel, misalkan agak ke kuning. Pokoknya si warna background-nya itu ya kontras aja, kontras sama si warna desainnya. Usahakan kontras sama warna desainnya. Karena tadi biar kelihatan desainnya lebih stand out atau lebih menonjol. Lebih gelap, kalau misalkan mau cari aman agak biru, abu kebiruan, atau misalkan bisa juga di mix sama warna-warna pastel. Tinggal digeser-geser ya. Warna apa yang menurut teman-teman enak dilihat. Kayak gitu. Warna pastel biasanya agak atas ke sini. Agak ke sini atau ke sini. Warna pastel. Tapi ini juga warna background juga menentukan desain kita tuh mau dipandangi kayak gimana sih? Apakah desain kita mau dipandang lebih serius? Apakah desain kita mau dipandang agak santai? Kan misalkan desain kita mau dipandang lebih serius, biasanya pakai warnanya lebih gelap kayak gini. Warna gelap kayak gini. Nah, kalau misalkan kita bandingin sama warna yang cerah, itu kelihatannya selewat, itu desainnya itu lebih serius dibanding warna yang atas. Karena warnanya gelap. Biasanya warna gelap itu warna yang lebih serius. Kayak gitu, Mas. Oke, lanjut Mas, ke Muhammad Arif Nur Huda. Mas, lebih baik kita minta feedback dulu kemudian buat presentasi atau sebaliknya? Karena ketika kita sudah mau berprestasi, apalagi yang sering tanya kemudian kurang puas. Ya, ya itu. Jawabannya di kalimat pertama, kita minta feedback dulu. Kita minta feedback ke orang yang menurut kita punya kapasitas buat bikin desain kita lebih bagus. Minta feedback, kalau misalnya udah selesai ya udah. Presentasi itu hal terakhir. Jadi tadi pastikan desain kita benar-benar stand out, benar-benar menarik, baru bikin presentasinya. Jadi feedback dulu aja. Jangan terlalu terburu-buru bikin presentasi. Jadi ribet lagi nanti. Kayak gitu. Oke. Lanjut ke Dwi Setiawan. Untuk presentasi UI design, saya pernah melihat di Dribble yang ditampilkan micro interaction, micro animation.
ketika kita hit button di UI screen-nya. Untuk audiens yang model seperti ini bagaimana ya Bang? Dan untuk bikinnya tuh bagaimana? Udah dijelasin ya tadi ya sama Mas Riko ya? Untuk bikinnya, biasanya kalau misalkan yang advance, misalkan ketika klik, dia langsung, pokoknya screen si presentasinya itu micro interaction, tapi dia masih jalan. Sorry, aku kasih ini aja, kasih contoh aja. Biasanya kalau misalkan micro interaction yang ribet-ribet itu biasanya di AE bikinnya. Adobe After Effects mereka bikin. Misalkan saya bisa lihat contohnya si Taras Video Kodi Dribble. Nah, misalkan orang ini. Ini kan dia tuh banyak banget bikin micro interaction di Dribble, tapi idenya gila-gila gitu, nggak biasa. Biasanya dia yang kayak gini bikinnya di Adobe After Effects. Sorry, agak lama ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat aja langsung di Google. Namanya Taras Mugioko. Karena ini masih ada banyak pertanyaan juga. Jadi aku nggak bisa lihat karena masih loading. Kayak gitu. Oke, lanjut ke Haris. Selamat sore Mas. Apakah bagus jika saya punya shot yang sudah lama diupload? Yang saya rasa desain UI-nya bagus, tapi presentasinya jelek. Kemudian saya hapus shot tersebut, perbaikin presentasinya, kemudian upload ulang. Jadi di remake nih. Remake ya? Ya. Apakah bagus? Kalau disebut bagus ya kurang bagus ya menurutku. Apakah haram? Ya enggak. Apakah salah? Enggak. Karena aku pernah di komen kayak gini. Aku bikin presentasi, aku bikin shot dribble, hari pertama aku hapus lagi, aku shoot lagi yang kedua, aku hapus lagi, shoot lagi ketiga, aku hapus lagi. Terus shoot hari ketiga ada yang komen, ini kenapa kamu di-upload mulu? Karena ya aku ngelihat bahwa viewersnya nggak naik, likes-nya sedikit. Tapi menurutku itu kurang bagus, tapi itu nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh ini presentasinya bisa di-upgrade, ya nggak apa-apa. Hapus, jangan lupa ya tadi hapus, atau bisa di-rebound juga. Di-rebound shoot yang sebelumnya. Ngomong aja, aku di-upgrade ini, kayak gitu. Itu nggak salah, di-rebound. Ataupun kalau misalkan di Instagram tuh kayak diteruskan, pokoknya kayak dilanjutin aja shootnya kayak gitu. Repost gitu ya? Repost bisa lah gitu. Repost ulang. Oke, lanjut ke Cynthia. Halo Kak, selain presentasi visual, apa ada tips atau cara untuk tampilan presentasi dari segi caption dribble? Oh ya, caption. Lupa aku, sorry ya. Aku lupa bahas. Caption yang pertama, pastikan captionnya nyambung sama dribble-nya, sama shot-nya. Yang kedua, kalau bisa, kita jadi storyteller. Kita jadi, misalnya kita jelasin, misalkan background bikin shoot itu kenapa, terus misalkan kesulitannya kayak gimana, tantangannya kayak gimana, terus solusinya kayak gimana, itu bisa tuh. Jadi kayak lebih seru aja buat si viewers ataupun calon kliennya. Oh ternyata ini background desainnya kayak gini, nggak cuma ngasih judul doang. Itu caption yang pertama. Yang kedua, hashtag juga penting, hashtag sesuai sama tema desainnya. Terus juga tips hashtag juga, kalau misalkan teman-teman masukin hashtag, bisa juga pakai hashtag yang paling populer ataupun desain yang paling banyak dicari. Misalkan hashtagnya dashboard, UI design, atau website, landing page, cari aja desain yang banyak dicari sekarang apa, itu bisa masukin jadiin hashtag. Kayak gitu sih. Oke, Mas Riko, ini kita punya sekitar 10 menit lagi. Nah, jadi kan pertanyaan masih banyak nih. Kalau misalnya pertanyaan yang sudah dijawab di pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan sebelumnya, kita lewatin aja ya. Kita cari pertanyaan yang unik-unik ya. Ya, boleh. Oke. Pertanyaan dari Nungki. Alur buat masuk populer di Dribble itu gimana, Mas? Diambil dari banyaknya like dan save dalam waktu tertentu atau gimana? Alurnya ya. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang skip, nanti bisa langsung tanya lagi aja di, kalau misalkan teman-teman mau di DM Instagram saya, nggak apa-apa, di Riko.design, kita diskusi kayak biasa, tanya aja di sana, kalau misalkan ada pertanyaan yang skip, mohon maaf karena waktu kita sedikit lagi, kayak gitu. Alurnya kayak gimana? Biasanya, dalam beberapa jam pertama, kalau likes kita banyak, ataupun likes kita masuknya itu lumayan beruntun, ataupun apa ya,
konsisten likes-nya, misalkan chart-nya itu terus like atau naik itu bagus, tapi kalau misalkan naik pertama beberapa menit atau jam kedua turun itu agak susah masuk ke populer. Tips juga nge-share shoot-nya itu jangan sekaligus di berbagai tempat. Misalkan di Telegram, Facebook, Instagram itu sekaligus. Tips juga misalkan bisa kasih selang 30 atau sejam pertama di Telegram, 30 menit lagi di Facebook, 30 menit lagi di Instagram gitu. Jadi ya tadi biar chart-nya itu ataupun yang likes itu atau viewer itu terus konsisten. Itu bakal bisa lebih gampang buat masuk ke populer kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Yosi Pratama. Mas Riko, ada desainer yang dikagumi kah yang berhubungan dengan presentasi desain yang bagus dan unik? Oke. Yang pertama ada bisa lihat di Dribble Heartbeat Agency, Heartbeat ataupun detak jantung, Heartbeat Agency. Yang kedua Cuberto. Yang kedua Mas Gani Pradita pastinya. Yang ketiga Ramotions. Yang keempat ya udah sih tiga itu yang paling banyak aku jadiin, empat itu yang paling banyak aku jadiin acuan ketika bikin presentasi dribble kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Tania. Bang, untuk submit portofolio ke dribble awal-awal itu bisa pakai project coba-coba ngeredesain yang bukan dari kerjaan kantor atau klien ya? Bisa, nggak ada batasan harus project real ataupun project asli. Bisa juga kita eksplorasi, bisa juga kita bikin case study, bisa juga kita bikin coba-coba desain bukan ngasal ya, coba-coba ngedesain, itu bisa juga. Untuk masuk portfolio sebenarnya sekarang gampang banget. Cari grup desain, biasanya otomatis ada yang share invitation. Kalau dulu itu susah, kayak gitu sih. Oke, selanjutnya ini ilustrasi tadi udah ya di penjelasan. Nah, ini Mas Riko, gimana sih caranya kita bisa tahu udah dapat dribble invitation atau belum? Pertanyaan dari Muhammad Farhan Fauzan. Ada di profil biasa, tapi aku oke. Kalau dulu itu, kalau misalkan kita belum dapat invitation itu nggak bisa upload sama sekali. Nggak bisa. Kalau sekarang itu kita bisa upload, cuman bisa dilihat, nggak bisa di likes, nggak bisa di komen. Nah, untuk perbedaannya, apakah kita udah punya atau belum, biasanya ada, lihat aja otak-atik di profil, karena aku juga udah lupa, belum ngecek lagi perbedaannya sekarang gimana. Mungkin Mas Farhan bisa lihat aja di profilnya, otak-atik, lihat apakah udah dapat invitation atau belum, tapi salah satu acuannya adalah ketika kita udah bisa dapat invitation, karya kita bisa di likes, bisa juga di komen. Kayak gitu sih. Kemudian dari bagi-bagi desain. Mas, bisa cerita proses bikin UI desain, Mas Riko, step by step-nya gimana? Step by step, oke. Kalau nggak salah aku coba cari ini ya, file yang pernah aku buat step by step-nya. Pernah aku share juga. Mudah-mudahan masih ada. Kita coba kayaknya aku lupa nyimpen deh. Mungkin aku jelasin aja sedikit. Step by step-nya yang aku biasa pakai itu yang pertama cari ide pastinya. Cari ide desain apa yang mau kita buat, aplikasi atau website, misalkan aplikasi mobile app. Kita cari ide kira-kira tampilan yang menarik itu bikin screen yang apa, misalkan screen homepage, profil, dan lain-lain, terus kita cari inspirasi berdasarkan ide awal tadi. Misalkan ide awalnya bikin profil, page atau screen profil, kita bikin mood board, kumpul inspirasi dari Dribble, maksimal usahakan jangan lebih dari 5 lah, 5 inspirasi udah cukup. Karena kalau misalkan kita kebanyakan inspirasi, jadinya kita bingung. Udah ada ide, terus kita tempelin mood board. Mood board ini kita bisa tempelin di Figma-nya, bikin artboard baru, kita tempelin mood board atau inspirasinya. Dan inspirasi itu kita bikin mulai sketching di kertas, ataupun
ya sketching di kertas, bikin sketsa layoutnya dari inspirasi, misalkan oh ya ini nanti fotonya mau di mana, card informasi ini di mana, terus misalkan di bawah itu ada informasi apa aja, sketching di kertas. Ketika udah sketching di kertas, baru masuk ke tools Figma-nya. Itu aku nggak langsung ngasih warna. Aku biasanya bikin wireframe dulu atau lo-fi. Lo-fi yang masih hitam putih. Belum ada gambar, belum ada icon, belum ada illustration. Tujuannya apa? Aku pengen mastiin dulu semua kontennya udah selesai, semua layoutnya udah pas sesuai kemauan. Juga kalau misalkan kita langsung masuk warna, biasanya kita bingung nentuin warna yang bagus gimana, nyatuin warna yang bagus gimana. Itu salah satu yang bikin stuck teman-teman kadang-kadang ketika pemilihan warna. Kita bingung. Bikin dulu wireframe-nya atau lo-fi-nya versi hitam putih. Nah, ketika udah ada lo-fi atau wireframe itu selesai, kontennya udah masuk semua, baru kita tentuin warna. Sebelum kita tentuin gambar terakhir. Kita coba-coba bikin beberapa warna. Jadi usahakan teman-teman jangan cuma bikin satu option warna. Bikin 3 warna nggak apa-apa, 4 atau 5 pun nggak apa-apa. 3 option warna ataupun 5 artboard. Di situ kita bisa bandingin warna mana yang kita pilih ataupun warna mana yang menurut kita paling bagus. Karena kalau misalkan kita cuma bikin satu artboard, terus kita ubah-ubah warna, ubah-ubah di situ, kita bakal nggak bisa ngebandingin warna mana yang menurut kita bagus. Kan kita nggak ada referensinya. Kita bikin 5 artboard, terus warna yang berbeda. Ketika kita udah milih warna yang sama, baru kita milih gambar. Kenapa kayak gitu? Karena biar antara warna sama gambar itu nge-match atau nyatu. Cari gambar yang punya tone ataupun yang punya skema warna yang mirip-mirip sama warna yang didesain kita. Ataupun misalkan di warna secondary ataupun warna kedua desain kita tuh ada warna ungunya. Nah, cari gambar juga yang ada warna ungunya dikit. Jadi nanti bakal kelihatan harmonis ataupun nyatu. Buat cari gambar yang paling bagus di unsplash.com. Terus misalkan cari warna bisa di colorhunt.com atau .co, atau ya bisa juga ambil beberapa referensi warna di Dribbble, itu nggak masalah. Ketika udah selesai, warna udah selesai, gambar udah masuk, icon udah dibikin, baru aku buat eksplorasi presentasinya. Ketika aku bikin presentasi, biasanya aku nggak bikin satu kali, aku eksplorasi lagi, bikin beberapa kali, biar make sure ataupun yakinin presentasi mana yang menurutku the best, kayak gitu. Pokoknya buat Dribbble itu yang terlalu banyak, yang terlalu buru-buru, buat yang terbaik ataupun yang paling the best menurut teman-teman, kayak gitu. Oke, menarik ya Mas ya. Mungkin ini satu pertanyaan lagi boleh ya Mas ya, atau 1-2 pertanyaan lagi ya. Kita lanjut di Muhammad Arif Nurhuda. Saat desain menemui kendala seperti icon yang kurang pas dengan UI kita atau ilustrasi yang kurang pas, karena kita nggak bisa buat desain icon dan ilustrasi, itu solusinya gimana Mas? Icon yang pas, illustration yang pas. Baik lagi tadi, icon sama illustration sama gambar itu biasanya aku simpan di akhir. Biasanya masalahnya itu ketika desain icon sama gambar itu nggak match ataupun nggak pas, itu karena ya tadi antara warna sama gambar atau illustration-nya itu emang nggak harmoni, nggak nyatu. Tapi tentuin warnanya aja dulu, terakhir baru kita masukin illustration. Juga antara gambar, illustration, dan icon itu menentukan kesan desain kita. Kesan desain kita mau kayak gimana. Kalau misalkan kesan desain kita mau serius, mau misalkan desain kita kayak mewah, itu biasanya pakai icon yang lebih yang lebih kotak bentuknya, enggak terlalu bulat-bulat. Juga gambarnya yang lebih serius, enggak terlalu banyak warna. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan desain kita mau kelihatan fun, ceria, ya pakai icon yang bisa lebih rounded ataupun lebih bulat-bulat si ujung-ujungnya. Juga cari gambar yang agak ya nggak terlalu serius, yang agak misalkan ceria kelihatan, dan juga emang bisa menimbulkan kesan yang bahagia sih. Itu tergantung juga sama kesan desain yang mau teman-teman bangun di desain teman-teman nantinya, kayak gitu. Oke Mas, satu lagi nih, ada yang menarik nih. Tadi belum sempat dibahas. Selain bikin presentasi yang bagus, apakah kasih titel nama proyeknya juga jadi concern? Ada tips kah supaya kasih titel yang oke? Supaya gampang dicari orang gitu Mas. Ya, gimana nih tipsnya untuk titlenya? Biasanya aku untuk title sendiri sih, aku nggak ada acuan khusus. Paling aku di akhirnya itu pakai ini sih, biasanya pakai emoji sih. Pakai emoji. Jadi ketika orang lihat tuh kayak muncul emoji kayak ya pembeda aja, nggak cuma teks
flat, tapi ada emoji-emojinya di ujung-ujung. Itu sih, itu yang biasa aku pakai. Untuk visual sendiri aku nggak ada acuan-acuan khususnya, yang penting ya tadi nyambung sama tema ataupun desainnya pasti. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Menarik ya, Mas ya. Gimana, Mas? Capek nggak? Capek sih enggak, tapi seru lah. Seru ya. Oke, teman-teman. Karena udah menjelang maghrib, mungkin mau ada yang persiapan dulu, mau beli makanan atau apa. Jadi kita akhiri dulu sesi webinar sore hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tanya kemana, Mas Riko? Bisa langsung ke desain, nanti bisa tanya di sana, diskusi juga, karena aku cerita juga, aku orangnya senang sharing, jadi teman-teman nggak usah ragu ataupun nggak usah segan untuk nanya, kita diskusi, kita ngobrol, atau misalkan teman-teman ada yang udah masuk grup juga bisa kita diskusi di grup, tapi kalau kita sih PM aja, karena biasanya aku jarang muncul di grup karena jarang ngecek grup, PM aja biar lebih gampang komunikasinya. Terus misalkan teman-teman meminta feedback atau misal saran, insya Allah aku selalu bantu biar teman-teman bisa dapetin desain yang emang benar perfect menurut teman-teman kayak gitu. Jadi kita langsung DM aja di Riko.design di Instagram. Nanti kita komunikasi di sana kayak gitu. Oke, siap. Ini Mas, closing statement dari Mas Riko untuk webinar sore ini. Waduh, closing statement. Oke, kita closing statement yang berbau dribble aja ya karena tema ini. Siap. Oke. Yang pertama, jangan buatlah istilahnya imajinasi teman-teman segila mungkin ketika buat dribble atau desain di dribble, seimajinatif mungkin. Dribble itu gak ada batasannya untuk berimajinasi. Terus konsisten juga, konsisten untuk upload karya, konsisten untuk bikin portfolio dribble. Terus istilahnya ya tadi sih statement yang paling penting menurutku, never stop learning, never stop sharing pastinya. Siap. Siap. Oke, terakhir kita foto bareng-bareng. Jadi tolong teman-teman videonya diaktifin semua. Oh iya benar. Ya, buat story di Instagram, oke? Nanti tag-nya ke Mas Riko, Dribble Community, sama Triple Soup ya, Triple Soup. Triple Soup ya, oke. Wah, siap. Yuk, teman-teman. Yuk, videonya diaktifin semua, biar keren. Nanti kita foto bareng-bareng, kita upload di Instagram. Lagi di pantai, guys. Lagi santai di pantai, ya kan? Oke, siap. Kita screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih ya teman-teman sudah ikutan webinar sore ini. Terima kasih buat yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Mas Riko yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, sharing ilmu sama kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya mewakili teman-teman fasilitator yang bertugas, meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada kekurangannya. Akhir kata, selamat berbuka puasa, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya guys, ada info sedikit nih. Monggo Mas, gimana Mas? Untuk donasinya, besok akan saya donasikan langsung ke kitabisa.com ya. Dan terus akan saya share juga data-datanya sebagai transparansi data. Oke? Itu aja sih mungkin. Dan ada informasi tambahan dari teman-teman host? Cukup ya. Ya. Oke. Kalau gitu, makasih teman-teman juga yang lain udah gabung.